seperti apa. Jadi anak IPA belajar pelajaran peminatan IPS, anak IPS peminatan bahasanya, lintas minat bahasanya kita ada bahasa Jepang. Mapel peminatan lintas minat untuk IPA ada ekonomi, mapel lintas minat untuk IPS ada biologi seperti itu, dan ada juga mapel pendalaman seperti itu. Nah, ini struktur kurikulum kelas 10 untuk kurikulum 2013. Kelompok ada mapel wajib A, wajib B, kelompok C peminatan, dan lintas minat nanti di situ. Nah, di sini ada kelompok wajib A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti. Kebetulan di sini yang bisa kami fasilitasi yaitu pelajaran agama Islam dan Kristen. Untuk yang Hindu, Buddha, dan agama lain biasanya nanti kerjasama dengan tempat ibadahnya. Seperti itu. Kelompok wajib A yang kedua ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kelompok B-nya seni budaya, prakarya, PJOK, dan satu lagi nanti ada bahasa Sunda seperti itu. Jadi ada mulok lokalnya ya, karena ada bahasa Sunda seperti itu. Walaupun mungkin SMP-nya di Jakarta ya, nggak tahu tuh bahasa Sunda kayak gimana. Kalau ujian bahasa Sunda itu mereka lebih sulit dibandingkan ujian matematika. Kayak gitu, karena pada dasarnya background keluarganya bukan dari Sunda, atau misalkan dia SMP-nya di luar pulau atau di luar kota, seperti itu. Tapi memang ini ketetapan dari daerah, harus ada mulok daerah, ketetapan dari provinsinya seperti itu, jadi mau tidak mau harus mengikuti pelajaran bahasa Sunda. Nah, ini mapel peminatannya untuk kebetulan kalau di SMA Citra Nusa kelompok peminatannya hanya ada 2 ya Bapak Ibu, hanya ada IPA dan IPS, sedangkan bahasa belum ada seperti itu. Jadi nanti yang membedakan antara IPA dan IPS apa sih? Kalau IPA itu matematikanya mereka dapat jamnya lebih banyak dalam seminggu untuk pembelajaran normal. Kalau misalnya di peminatan sosial, dia sejarahnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya di IPA ada matematika peminatan, ada matematika wajib. Kalau di sosial ada sejarah peminatan dan sejarah wajib, itu yang membedakan. Jadi jam matematikanya lebih banyak. Kalau kelas 10 itu 7 jam seminggu. Kalau kelas 11 dan 12 8 jam seminggu untuk matematika pada peminatan IPA. Untuk peminatan sosial, sejarahnya dapat 5 jam untuk kelas 10 dan 6 jam untuk kelas 11 dan 12. Itu yang membedakan sih. Nah, proses pembelajaran yang membedakan apa? Jadi kalau kurikulum 2013 itu menuntut peserta didik untuk lebih mandiri dalam belajar, untuk bisa menganalisis seperti itu. Jadi biasanya nanti ketika pembelajaran guru anak-anak harus mengamati, lalu nanti menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dari hasil yang dia dapat, dia bisa mengkomunikasikan ke teman-temannya dari informasi yang dia dapatkan. Jadi misalkan mengamati video tentang bencana alam, lalu jika ada yang kurang puas, biasanya siswa bertanya mengapa hal itu terjadi seperti itu. Lalu mengumpulkan informasi biasanya bisa dari internet, bisa dari buku modul seperti itu, dan asosiasi lalu mengkomunikasikannya. Biasanya sih kalau misalnya kita pembelajaran normal, anak-anak itu diminta untuk belajar berkelompok dengan metode yang berbeda-beda. Setiap pelajaran pasti metodenya berbeda. Mau pelajaran hitungan maupun sosial pasti dia treatmentnya berbeda untuk anak. Otomatis kalau misalnya yang hitungan treatmentnya seperti apa itu nanti akan dilihat ketika pembelajaran oleh anak-anak seperti itu. Nah, selain kegiatan belajar, nanti ketika sudah di semester 2, anak-anak tuh ada otomatis akan naik kelas 11 atau kelas 12 ya. Kalau untuk kelas 10 pasti naik ke kelas 11 seperti itu. 11 IPA pastinya atau 11 IPS. Nah, kriterianya apa saja? Yang pertama, ketidakhadiran tanpa keterangan atau alfa, dia harus kurang dari 15%. Biasanya wali kelas akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu.
ketika misalkan kita sudah pembelajaran normal ya Bapak Ibu, sudah selesai misalkan PJJ-nya, biasanya kalau jam 8 anak tidak hadir, belum ada info, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh bagian kesiswaan seperti itu. Dan sikap minimal baik. Nah, sikap ini selain dari guru mapel, nah akan juga dinilai oleh guru PKN, BPBK, dan prakarya. Bukan prakarya, PKN, BPBK, dan agama seperti itu. Jadi nanti guru-guru mapel tersebut juga dia akan menilai keseharian, seperti mereka akan punya jurnal penilaian sikap seperti itu, baik guru ketiga tersebut maupun guru mata pelajaran lain. Dan KKM tidak tuntas kurang dari 3 mata pelajaran. Dan menyelesaikan karya tulis ilmiah. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini dia merupakan program unggulan dari SMA Citra Nusa. Jadi tidak semua sekolah memiliki program tersebut. Jadi dari kelas 10, 11, dan 12 nanti mereka akan diberi tugas baik per kelompok maupun perorangan. Biasanya kalau kelas 10, nah ketika kelas 12 nanti mereka mengerjakan KTI-nya perorangan seperti itu. Sebagai syarat lulusan kalau kelas 12. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sebagai syarat poin misalnya pelajaran kimia kelas 10 misalkan. Saya punya KKM atau suaranya putus-putus, Bu. mohon maaf Bapak Ibu, Zoom saya tadi ada kendala ke logout, jadi saya pindah ke sini ya. Kita tadi baru sampai predikat kelulusan yang KKM. Jadi setiap mata pelajaran memiliki KKM masing-masing, tapi ketika nanti di rapot yang digunakan tetap KKM sekolah. Jadi KKM sekolah itu merupakan rata-rata dari KKM setiap mapel, yaitu 72 seperti itu. 72 untuk KKM sekolah.
Jadi diusahakan walaupun misalkan KKM Kimia 70, tapi minimum mereka harus memiliki nilai 72 untuk mengikuti KKM sekolah seperti itu. Nah, tadi di awal disebutkan bagaimana sih SMA Citra Nusa untuk meningkatkan kualitas layanannya. Tadi akan ada coaching guru secara berkala yang dilakukan di setiap hari Sabtu oleh konsultan yayasan kami, Bapak Itang Cintaka. Lalu setiap bulannya akan ada supervisi administrasi guru. Jadi kita memantau dari perangkat pembelajarannya, apakah pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak seperti apa, apakah bisa diterima dengan baik oleh anak-anak, kayak gitu. Supervisi administrasi guru, supervisi pembelajaran ketika di kelas. Kalau misalnya di PJJ berarti secara otomatis Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indra, bisa langsung masuk ke Google Classroom untuk mengamati proses pembelajaran seperti apa. Seperti itu. Konsultasi yang terakhir, konsultasi permasalahan pembelajaran untuk siswa. Nah, tadi Pak Indra sudah menginformasikan bahwa di SMA Citra Nusa memiliki beberapa program unggulan. Salah satunya tadi ada BTQ, ada karya tulis ilmiah, ada gerakan literasi. Nah, gerakan literasi sekolah ini terintegrasi dengan karya tulis ilmiah ya Bapak Ibu. Untuk membuat karya tulis ilmiah, otomatis siswa-siswa harus membaca buku-buku literasi yang sesuai dengan apa yang akan yang berhubungan dengan judul karya tulis yang diajukan nanti oleh pembimbingnya seperti itu. Jadi gerakan literasi ini berhubungan dengan karya tulis ilmiah yang nanti akan diinformasikan oleh Bu Mia sebagai penanggung jawab karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, kebetulan dari bulan Maret sampai sekarang kita belajar di rumah ya Bapak Ibu. Otomatis yang tadinya beban belajar siswa tadi disebutkan di awal 44 jam, maka selama pandemik ini beban belajar siswa dikurangi setengahnya jadi 22 jam. Harusnya misalkan kimia bertemunya seminggu 2 kali menjadi seminggu sekali seperti itu di hari Kamis misalkan untuk kelas 10. Untuk pelajaran lain pun sama seperti itu. Jadi beban belajarnya dikurangi tapi tugasnya tetap. Jadi nanti makanya kami menghimbau kepada meminta kepada guru-guru mata pelajaran di SMA Citra Nusa untuk menganalisis kompetensi dasar yang dinilai sangat penting sehingga yang harus diinformasikan yang hanya yang penting saja, yang bisa ditugaskan seperti itu. Makanya beban belajarnya yang 22 jam disampaikan, yang setengahnya ditugaskan seperti itu. Mungkin akan menambah kerjaan lagi mungkin ya untuk Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada putra-putrinya, ayo dikerjakan tugasnya, ayo standby dari jam 7:30 seperti itu. Nah, program-program kami mau PJJ maupun normal tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semua seperti itu. Bahkan kita sampai menganalisis bagaimana caranya biar setiap hari setiap mapel tidak semuanya nge-zoom seperti itu. Jadi kita bikin jadwal sehari maksimal 3 mapel untuk nge-zoom. Berbeda dengan sekolah negeri, biasanya kalau sekolah negeri tatap mukanya online ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka dari 7:30 sampai jam 2 standby di Zoom terus-menerus seperti itu setiap harinya. Tapi kami mengusahakan bahwa pembelajaran kami ada tatap muka virtual tapi yang terjadwal seperti itu. Nah, insya Allah jadwalnya akan rilis setiap minggunya. Untuk bulan Agustus belum ada, tapi kalau untuk sampai akhir minggu ini sudah ada. Bapak Ibu tinggal meminta informasi kepada wali kelas seperti itu. Nah, sekian sedikit informasi yang saya sampaikan tentang kurikulum 2013 yang ada di SMA Citra Nusa. Di antara isi rumah tangga, anak-anaklah yang terbaik. Sukses pembelajaran untuk putra-putri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rina Hasuti, Sarjana Sains yang telah memaparkan tentang kurikulum 2013. Seperti kita ketahui, di kurikulum 2013 ini ada 4 kompetensi yang
peserta didik wajib miliki, yaitu kompetensi spiritual KI1, kompetensi sosial KI2, kompetensi pengetahuan KI3, dan kompetensi keterampilan KI4. Mudah-mudahan dengan penerapannya kurikulum 2013 ini bisa menjadikan siswa-siswi SMA Citanusa menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, memiliki sikap sosial yang baik, serta berilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan. Selanjutnya akan ada pemaparan dari bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Raden Riani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Raden Riani dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya. Mungkin sebelumnya sering berinteraksi dengan saya ketika PPDB maupun MPLS. Baik, sebelum dimulai, dengan hormat Ketua Yayasan Surya Purnama Jaya, Bapak Joni Allen, Ketua Pelaksana Harian Yayasan Surya Purnama Jaya, Ibu Rosmawati Nainggolan, Sarjana Ekonomi, Bapak Itang Cintaka selaku konsultan pendidikan, Bapak Indra Rifani, Kepala SMA Citanusa, serta rekan-rekan struktural, dan Bapak Ibu yang berada di rumah yang kami hormati. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin banyak interaksi yang sudah kita lakukan di grup MPLS, baik MPLS maupun PPDB terkait apa aja yang digunakan atau tata tertib di sekolah seperti itu. Mungkin ini pemaparan yang lebih detailnya oleh saya seperti itu. SMA Citanusa insya Allah untuk sisi kedisiplinan dijamin sangat baik seperti itu. Apalagi mungkin yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu itu fenomena-fenomena anak-anak zaman sekarang ya, seperti mungkin tawuran, merokok. Nah insya Allah jangan khawatir untuk di SMA Citanusa. Saya di SMA Citanusa dari tahun 2010. Dan semenjak berdiri dari tahun 2003, saya tidak pernah mendengar yang namanya SMA Citanusa itu melakukan tawuran untuk anak-anak didiknya seperti itu. Karena banyak hal yang sudah kami lakukan, seperti misalnya membatasi anak-anak nongkrong seperti itu. Misalnya kami biasanya berpatroli di tempat titik-titik rawan untuk nongkrong. Di titik-titik rawan untuk nongkrong, misalnya kami berkunjung dan membubarkan aktivitas nongkrong anak-anak seperti itu. Untuk menghindari aktivitas tawuran. Banyak sekali pertemuan-pertemuan yang memang anak-anak lakukan yang di luar jangkauan kita dan orang tua itu sudah kita lakukan seperti itu. Anak bolos sekolah. Nah, di sini dukungan Bapak Ibu sangat berarti bagi kami, makanya kami mengadakan namanya fingerprint untuk anak-anak seperti itu. Jadi setiap datang dan pulang, anak-anak wajib fingerprint. Mungkin kemarin sudah sempat tes ya ketika MPLS. Nah itu dia, nanti Bapak Ibu bisa konfirmasi ke wali kelas masing-masing apabila nomor telepon yang emang Bapak Ibu akan gunakan untuk menerima report anak-anak Bapak Ibu untuk kedatangan dan kepulangannya seperti itu, agar menghindari yang namanya bolos sekolah, siswa tidak sopan, berpenampilan lebih batas. Nah di sini saya mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu, titip putra-putri Bapak Ibu untuk tidak merubah seragam sekolah yang terlalu mencolok seperti itu, seperti baju dikecilkan, rok ngatung, atau rok sepan, itu mohon untuk kerjasamanya tidak seperti itu. Yang banyak sering diubah itu adalah celana laki-laki, biasanya diketatkan. Boleh mungkin kalau misalnya memang terlalu kebesaran, dikecilkan ya sewajarnya saja. Mohon titip dari kami kerjasamanya itu. Jadi untuk menghindari, karena apa? Misalnya nanti teguran 1-2 tidak diindahkan, punten, mohon maaf apabila nanti akan ada tindak razia dari kami seperti itu. Apakah itu digunting atau disita pakaiannya putra-putri Bapak Ibu apabila memang melebihi batas seperti itu. Siswa mulai dekat dengan lawan jenis, ini pun pasti sudah ada, ya Bapak Ibu pasti sudah mewanti-wantinya atau memotivasi. Dari kami tinggal dari sekolah ya bimbingan dan biasanya dari guru BK konsultasi terkait ini. Siswa merokok.
siswa tawuran, siswa melakukan tindak kriminal, dan siswa terlibat pergaulan bebas. Itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi zaman sekarang. Oke, kita langsung aja ke mungkin beberapa program sekolah yang banyak yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini ada pembinaan karakter yang langsung ditangani oleh kesiswaan, yaitu pembiasaan ibadah. Jadi nanti ketika memang sudah normal, bahkan ketika PJJ ini pun anak-anak, Bapak Ibu, sudah diadakan namanya sholat duha dahulu sebelum melakukan aktivitas pembelajaran seperti itu. Mungkin banyak yang bertanya, kok sholat aja di foto seperti itu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalau memang di sekolah kan memang oleh kami langsung seperti itu. Jadi ini adalah pembiasaan yang memang kita lakukan biar anak-anak bisa terbiasa dengan ibadah seperti ini. Jadi kalau misalnya keadaan normal, setiap duha dan zuhur kita selalu berjamaah. Untuk yang non-muslimnya bagaimana? Itu adalah melakukan kebaktian. Jadi ketika yang muslimnya sholat atau keputrian, non-muslimnya kebaktian, seperti itu. Dan pasti ada punishment-nya apabila bolos dari pembiasaan ibadah seperti ini. Pendidikan kepramukaan, tadi seperti dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, betul, pendidikan kepramukaan ini wajib dilaksanakan di kurikulum 2013 ini. Dan yang sering saya sampaikan ketika memang di hari Jumat menggunakan baju muslim, nanti siap Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya membawa salin baju pramuka untuk disalin di setelah sholat Jumat, seperti itu untuk pramukanya, karena memang wajib diikuti. Gerakan 5S, program Living In dan Kampus Day nanti akan dipaparkan langsung oleh Bapak Ardi. Kemudian karya tulis ilmiah tadi seperti disampaikan oleh Bu Rina, nanti akan diperjelasnya oleh Bu Mia, itu adalah program-program unggulan kita, BTK atau BTK juga, itu tadi sudah dipaparkan oleh Bu Rina. Ini nanti biasanya, nanti pembina rohis, ketika normal, ini adalah program untuk kelas 10 saja untuk BTK. Setiap seminggu sekali, biasanya anak-anak ada jadwalnya, misalnya kelas 10 IPA 1 misalnya di hari Senin, seperti itu, IPA 2 di hari Selasa, atau sebagainya. Jadi hanya seminggu sekali aja. Nanti pun ada kelompok-kelompoknya, apakah kelompok hafiz, kelompok ikro, kelompok Al-Quran yang memang masih terbata-bata, seperti itu. Jadi nanti ketika kenaikan kelas, ada reward-nya, ibaratnya seperti mahkota hafiz, seperti itu. Dan minat bakat eskul. Nanti insya Allah minggu ini akan saya share untuk pendataan eskul pilihan. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu wajib memilih eskul pilihan. Kalau yang wajib kan pramuka itu mengikuti semua, tapi ada eskul pilihan yang memang hanya 2 eskul saja yang dipilih. Jadi jangan lebih dari 3, misalnya basket dan futsal misalnya seperti itu. Jadi saya harap tidak lebih dari itu, karena aktivitas anak-anak pun akan terganggu jika terlalu lebih banyak ekskul. Belum kalau mereka minat di OSIS juga seperti itu. Nah, ini adalah pembinaan prestasi yang sering kita lakukan, yang saya masih Tanusa lakukan, pembinaan OSN di semester 2 biasanya kami melakukannya. Anak-anak yang memang di bidang akademiknya baik dan ingin melakukan pembinaan OSN Olimpiade, syukur-syukur bisa tembus ke nasional, seperti itu. Dan pembinaan-pembinaan lainnya yang sempat dipaparkan oleh Pak Indra juga sebelumnya, prestasi-prestasi di bidang olahraga maupun di bidang kreativitas, nyanyi kah, tari kah, dan sebagainya, atau fotografi. Nah, program sekolah lainnya, pembinaan prestasi akademik di jalur PTN nanti akan disampaikan oleh Pak Ardi lebih detailnya. Jadi ini pun masih di ranah di kesiswaan. Jadi titip Bapak Ibu, nanti mungkin Bu Rina juga tadi sudah menyampaikan, anak-anak jangan sampai menyesal di akhir, karena biasanya anak-anak baru berusaha ketika di kelas 12 ingin masuk ke perguruan tinggi mana, seperti itu. Jadi dari kelas 10 anak-anak harus, apalagi misalnya mulai jalur rapot seperti itu. Jadi dari kelas 10 selain misalnya di prestasi non-akademiknya baik, nah di akademik pun tidak dilupakan, seperti itu. Jadi prestasi itu dari kelas 10, baik itu yang akademik maupun non-akademik, nanti dikumpulkan semuanya untuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian ini kedisiplinan di sekolah, nanti ketika normal, aktivitas belajarnya Senin sampai Jumat, sudah 3 tahun ini hari Sabtu tidak lagi dilaksanakan karena mengikuti aturan pemerintah, Sabtu untuk
Sabtu dan Minggu untuk waktu untuk keluarga gitu. Nah, ini titip Bapak Ibu, nanti ketika normal anak-anak masuk pukul 7. Kami akan berikan toleransi waktu keterlambatan sampai 7.10. Apabila misalnya 7:11 seperti itu, maka anak-anak akan diarahkan langsung ke meja piket. Nanti pun akan ada konsekuensinya. Misalnya sudah berapa kali telat, nanti akan ada di slide selanjutnya. Maka akan ada teguran atau bahkan surat perjanjian, surat peringatan seperti itu. Nah, yang tadi sempat saya sampaikan, maka tidak lupa untuk selalu absen sidik jari. Jadi Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya kemarin ketika MPLS tidak hadir dan belum pendataan fingerprint, mohon nanti bisa ke bagian TU ketika memang sudah dipersilakan masuk untuk melakukan absen sidik jari. Nah, apabila kemarin juga banyak anak-anak yang kendala di tangannya, karena bermasalah entah itu tipis sidik jari sidik jarinya tipis atau tangannya bermasalah dan basah, tetap melakukan absensi manual tapinya ke bagian TU. Jadi agar reportnya tetap tersampaikan ke orang tua. Jadi sekali lagi misalnya anak putra-putri Bapak Ibu yang sidik jarinya bermasalah, tetap wajib absensi manual, tapi di TU. Nanti TU yang akan report secara manual ke orang tua. Jadi tetap ada updatean meskipun sidik jari putra-putri Bapak Ibu bermasalah seperti itu. Dan tidak lupa, nah ini yang sering lupa anak-anak yaitu sidik jari pulang. Gitu. Jadi titip lagi Bapak Ibu, ini pun untuk Bapak Ibu juga biar mengetahui dan langsung anak Bapak Ibu tuh sudah pulang atau belum. Jadi selain dari wali kelas mungkinnya, jadi kalau dari sidik jari kan langsung otomatis ke report. Jadi tahu, oh sudah pulang anak saya jam 3, jam 4, jadi ketahuan seperti itu. Jadi biar Bapak Ibu pun tenang. Nah, ini apabila putra-putri Bapak Ibu ada berhalangan hadir, sakit, izin, kalau Alfama pasti tidak ada kabar ya Bapak Ibu. Nah, kami mohon informasi ketidakhadiran putra-putri Bapak Ibu paling telat jam 9 ke wali kelas. Jadi nanti kan akan direkap oleh operator sekolah untuk pendataan sidik jari. Jadi tidak anak yang izin ke wali kelas, tapi wajib orang tua yang izin ke wali kelas bahwa putra-putri Bapak Ibu sedang sakit atau berhalangan karena ada keperluan seperti itu. Jadi mohon paling telat informasi ketidakhadirannya pukul 9 Bapak Ibu. Nah, kemudian kerapihan. Nah, atribut kan mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengambil seragam ya. Bednya dicek, ingat bednya ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu, dasi, ikat pinggang, kaos kakinya wajib putih di setiap harinya, tidak warna lain. Apabila selain warna putih maka mohon maaf apabila akan kami sita itu. Untuk sepatu dipersilakan bebas warnanya, tapi kalau untuk kaos kaki wajib putih. Tapi kalau untuk sepatu asal tidak flat shoes ya, sepatu main seperti itu. Jadi memang sepatu sekolah saja seperti itu. Tapi kaos kaki putih harus setiap harinya. Nah, kemarin saya sudah titip di grup pun atau ketika MPLS bagi putra-putri Bapak Ibu yang belum putra-putra Bapak Ibu yang belum memotong atau mencukur rambutnya, mohon dicukur meskipun di rumah seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini mungkin sering juga saya share ya waktu itu di grup, tapi ini mungkin bisa Bapak Ibu foto kembali aturan penggunaan seragam sekolah itu. Hari Senin putih-putih, tapi tidak lupa membawa topi, baik yang berkerudung ataupun yang tidak berkerudung, wajib menggunakan topi, dasi, gesper, kaos kaki warna putih, ya. Kalau sepatu bisa dibebaskan. Nah, hari Selasanya putih dan abu-abu. Hari Rabunya baju khas Citra Nusa itu yang kuning, atasnya kuning dan bawahnya warna hijau. Hari Kamisnya baju batik jinus dan bawahnya abu-abu. Hari Jumatnya, nah yang tadi saya sempat bilang putih-putih berarti Muslim, baik itu yang non Muslim ataupun yang Muslim, karena dari koperasi diberikannya sama ya Bapak Ibu. Jadi tetap digunakan baik itu yang non Muslim seperti itu.
tidak lupa membawa baju salin. Nah, jadi mohon maaf apabila putra-putri Bapak Ibu misalnya salah kostum. Nah, biasanya kami memberlakukan ada punishment. Kalau untuk laki-laki biasanya kami ganti celananya dengan sarung. Itu. Jadi sebagai tindak kedisiplinan agar mematuhi jadwal peraturan pemakaian seragam. Jadi mohon diperhatikan sekali untuk penggunaan seragam setiap harinya. Bahkan di PJJ saat ini pun seragam digunakan. Nah, untuk Senin sampai Jumat, kerudung yang wajib digunakan putih, tidak warna lain. Itu boleh, misalnya hari Rabu kuning boleh, Kamis hijau tua boleh, tapi misalnya tidak ada warna kuning di hari Rabu atau warna hijau di hari Kamis, itu diwajibkan warna putih, tidak boleh warna selain putih. Nah, kalau untuk olahraga kami persilahkan tidak apa-apa putra-putri Bapak Ibu untuk membawa kerudung warna lain karena takut kotor. Itu untuk pemakaian seragam. Tidak lupa Bapak Ibu yang belum dijahit bebnya, sekali lagi mohon dijahit ya, di sebelah kanan, lengan kanan, baju warna putih. Bukan baju khas tidak perlu pakai bed, baju batik tidak perlu pakai bed, dan baju musim juga tidak perlu pakai bed, seperti itu. Untuk pramuka kemarin banyak pertanyaan, bagaimana sih keharusannya, apakah ada aturan khusus pramuka untuk pakaian untuk SMA ini? Yang penting untuk perempuan rempel untuk bawahnya, bahkan ada di tim pasus untuk perempuan itu pakai celana pramuka untuk tim pasus biasanya. Tapi titip tidak sepan Bapak Ibu, untuk baju atasannya pun kami tidak ada standarisasi khusus harus model seperti ini dan itu. Yang penting memang baju pramuka khusus SMA seperti itu. Nanti misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah membeli, kemarin saya lihat sudah banyak yang sudah melakukannya dan membelinya. Jadi titip tidak rempel. Untuk yang pramuka laki-laki pun titip tidak dikecilkan dan ketat seperti itu, karena kan namanya aktivitas pramuka ya Bapak Ibu. Tidak lupa anak-anak juga membawa kacu, karena memang wajib sekali kacu itu dibawa, dipakai, digunakan. Nah, misalnya kalau tadi hari Senin sampai Jumat tadi saya bilang wajib anak-anak menggunakan kaos kaki putih, nah titip juga sekalian membawa baju salinnya untuk pramuka, kaos kakinya berwarna hitam. Jadi mengikuti aturan dari pramuka sendiri. Seperti itu. Kendaraan yang seperti saya sampaikan, boleh membawa kendaraan asal memang ada izin dari Bapak Ibu juga, asal bawa helm, dan yang penting izin orang tua dan tanggung jawab penuh oleh anak-anak juga dan orang tua. Untuk parkir motor seperti saya jelaskan waktu itu, anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor melewati gerbang samping Indomaret dan ada parkiran khusus untuk motor. Jadi tapi gerbang khusus motor akan dikunci setiap pukul 7. Bagaimana kalau yang telat? Nanti akan anak-anak lewat gang Kalsio atau lewat belakang. Jadi ada gang khusus untuk kendaraan bermotor. Tapi gerbang utama akan ditutup ketika jam 7 untuk kendaraan seperti itu. Jadi mohon untuk tidak terlambat tentunya seperti itu. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang pejalan kaki wajib melalui gerbang tengah atau samping rumah makan. Nah, setiap datang baik itu yang kendaraan bermotor maupun yang pejalan kaki, kami sudah menyediakan tempat untuk pencuci tangan, itu baik itu sabun dan sarana airnya juga. Jadi untuk protokol kesehatan sekolah seperti itu. Jadi setiap baik itu yang berkendaraan, yang kendaraan nanti akan ditempatkan di tempat parkir untuk cuci tangannya, sedangkan yang pejalan kaki ada di gerbang tengah untuk cuci tangan sebelum masuk ke area lingkungan sekolah. Nah, ini dia alur tindakan disiplin. Tadi jika terlambat 3 kali maka teguran 1, begitupun dengan alpa 3 kali adalah teguran 1 oleh wali kelas. Jadi nanti ada pembinaan oleh wali kelas. Teguran 2 itu adalah terlambat 4 kali dan tidak hadir alfa 4 kali. Kalau terlambat itu kita akan hitung ulang setiap bulan. Tapi kalau alfa atau tidak ada keterangan itu setiap 1 semester. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah terlambat 4, sudah teguran 2, nanti di bulan depannya sudah hangus. Tapi kalau untuk alfa akan berlanjut selama 1 semester. Nah, apabila tidak diindahkan tadi teguran 2, maka akan berlanjut ke teguran 3.
Itu jika terlambat 5 kali dan alfa 5 kali. Apabila tidak diindahkan juga lagi, maka akan berlanjut ke SP1. Nah, SP1 ini apabila terlambat sudah 6 kali dan alfa pun sebanyak 6 kali. SP2 berlanjut, nah jangan sampai SP3. SP3 itu kan berarti sudah dikeluarkan ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengindahkan SP1, tidak mengindahkan SP2, maka berlanjut ke SP3. Yang pastinya kami akan selalu melakukan tindak konseling atau bagaimana pembinaan yang pastinya, bahkan kita akan home visit apabila memang putra-putri Bapak Ibu kok tidak pernah masuk tanpa keterangan seperti itu. Jadi terima kami apabila kami datang ke rumah Bapak Ibu seperti itu, karena untuk sebagai bentuk pembinaan kami. Karena SMA Citra Nusa bukan berarti karena swasta kami tidak pernah melakukan SP3. Kami pernah melakukan SP3 ke anak-anak yang memang bahkan sampai 1 bulan tidak ada keterangan. Kami sudah melakukan pembinaan, baik itu pemanggilan orang tua, bahkan berkunjung ke rumah, tapi anak tersebut tidak juga masuk. Maka dengan terpaksa kami akan melakukan SP3 itu dikeluarkan dari sekolah. Pernah kita melakukan seperti itu. Jadi aturan seperti ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Itu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak Ibu pun sudah nge-save nomor saya di ketika MPLS dan PPDB, itu nomor saya. Kemudian kalau berkaitan dengan minat bakat, permasalahan pribadi tentang anak-anak, baik itu berprestasi ataupun yang masalah pribadi, silakan konsultasi dengan Ibu Ade Zoraya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah berkonsultasi dengan Bu Ade terkait jurusan. Dan silahkan untuk kegiatan organisasi, silahkan untuk menghubungi Bapak Nendi selaku wali kelas 10 IPA 3 juga ya. Gitu. Ya baik, sekian dari kami, sekian dari saya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Raden Riani yang telah memaparkan terkait tata tertib yang berlaku ketika pembelajaran di SMA Citra Nusa. Tentunya tata tertib tersebut diterapkan guna mendisiplinkan siswa, membentuk karakter siswa yang baik, yang tentunya akan bermanfaat untuk masa depan siswa-siswi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan terkait manajemen mutu sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Mia Wesina, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Mutu. Kepada Ibu Mia Wesina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat kepada Ketua Pelaksana Harian Yayasan Surya Purnama Jaya, Ibu Rosmawati Nenggolan, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat kepada Konsultan Pendidikan Yayasan Surya Purnama Jaya, Bapak Haji Itang Cintaka, Manajemen Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Citra Nusa, yaitu Bapak Indra Arifandi, Sarjana Ekonomi, dan Bapak Ibu Struktural, dan Bapak Ibu sekalian di rumah. Perkenalkan, nama saya adalah Mia Westina. Saya bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Penjamin Mutu. Bapak Ibu semua, mungkin di rumah keadaannya sekarang sedang pandemi, sedang corona seperti ini gitu. Kami berharap di sini, guru-guru berharap di sini Bapak Ibu semua di rumah selalu sehat. Juga minta bantuannya untuk terus membimbing putra-putri di rumah sehingga proses pembelajaran jarak jauh yang kami lakukan dan kami usahakan di sekolah itu bisa berjalan baik di rumah. Sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh bidang kurikulum, sudah disampaikan juga oleh bidang kesiswaan. Mungkin kalau di bidang mutu mungkin berkaitan dengan standar kompetensi kelulusan atau yang disebut sebagai SKL.
Baik, Bapak Ibu sekalian, standar kompetensi kelulusan. Cuman kalau mungkin tadi sudah disampaikan oleh bagian kurikulum, itu ada banyak dalam kurikulum 2013 ada memuat tentang standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan gitu kan. Nah, untuk hal ini mungkin saya hanya fokus kepada standar kompetensi kelulusan saja dan karya tulis ilmiah yang tadi memang sebagai program unggulan dan program wajib bagi SMA Citra Nusa. Standar kompetensi mungkin berawal dari kata kompetensi, Bapak Ibu. Apa sih kompetensi itu? Mungkin berkaitan dengan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi kompetensi itu mungkin bahasa sederhananya adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika mereka mengenyam bangku pendidikan dari kelas 10, 11, dan 12 gitu. Jadi kita berbicara tentang standar kompetensi kelulusan itu tidak hanya khusus hanya kepada kelas 12 saja yang mau lulus, tapi standar kompetensi kelulusan ini sebenarnya harus dimiliki oleh peserta didik dari dia kelas 10, kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi kompetensi yang di sini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ketika dia mengenyam bangku pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu baik. Tadi kalau kompetensi adalah kemampuan yang mesti dimiliki, jadi kalau standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal, ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik dari dia kelas 10, 11, dan kelas 12. Mungkin tadi untuk kompetensi sendiri memang ada 3 ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi tadi yang dibilang kemampuan minimal apa yang harus dimiliki oleh siswa dan peserta didik ketika mengenyam bangku pendidikan adalah kompetensi di bidang ranah sikap, ranah pengetahuan, dan keterampilan. Jadi semenjak kurikulum 2013, itu kita hanya tidak fokus kepada pengetahuan saja Bapak Ibu, tapi lebih kepada sikap. Jadi standar minimal atau kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh anak-anak di rumah terintegrasi dari kemampuan sikapnya dia, religius dan sosial, kemudian pengetahuannya dia, dan keterampilannya dia. Jadi mereka sudah menjadi terintegrasi menjadi standar kompetensi yang mesti dimiliki oleh peserta didik. Baik, ini adalah pengertian dari SKL itu sendiri. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuannya, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ruang lingkupnya, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini keterkaitan kompetensi lulusan antar jenjang pendidikan. Pada dasarnya gini Bapak Ibu, standar kelulusan itu setiap mata pelajaran punya. Jadi tiap mata pelajaran itu berbeda-beda gitu kan, standar kompetensinya tergantung bagaimana muatan materi di dalamnya. Nah, tapi SKL dalam mata pelajaran tersebut itu didukung oleh himpunan kompetensi dasar, himpunan kompetensi inti, yang pada akhirnya di proses perumusan itu akan menjadi tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Jadi standar kompetensi kelulusan itu sendiri pada dasarnya memang berawal dari kompetensi-kompetensi yang ada di mata pelajaran masing-masing gitu kan. Kemudian itu semua terintegrasi menjadi kompetensi dasar yang mendukung proses standar kompetensi lulusan untuk tujuan pendidikan nasional. Kompetensi apa atau kemampuan apa saja sih yang mesti harus dimiliki, yang harus diharapkan dapat dicapai di dalam proses pembelajaran tersebut? Pada lampiran Permendikbud nomor 20 tahun 2016, kompetensi sikap atau ranah sikap itu meliputi sikap orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, peduli,
bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungannya. Ini kompetensi yang diharapkan dapat dicapai dalam ranah sikap spiritual dan sosial. Kemudian untuk kemampuan apa yang mesti dimiliki atau yang dicapai oleh peserta didik di ranah pengetahuan, yaitu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, seni, humaniora, serta mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dalam konteks diri, keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara kalau di bidang keterampilan, ranah keterampilan, kemampuan yang diharapkan dapat tercapai adalah keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan diri. Ini secara ringkas Bapak Ibu, dalam segi sikap, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Di ranah keterampilan diharapkan peserta didik dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dan di ranah pengetahuan diharapkan peserta didik untuk mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, sebenarnya kalau kriteria kelulusan peserta didik gitu kan, itu memang tergantung dari satuan pendidikan itu sendiri. Jadi artinya ketika sudah di kelas 12 kemudian ingin mencapai kelulusan, maka kriterianya kelulusan itu tergantung dari satuan pendidikannya masing-masing. Jadi antara yang satu sekolah dengan sekolah lain itu kemungkinan mungkin ada hal yang berbeda gitu. Nah, kalau di sekolah SMA Citra Nusa, kriteria kelulusan tersebut meliputi satu, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, baik intrakurikuler, ekstrakurikuler, pengetahuan, ranah pengetahuan, ranah keterampilan KI 3 dan KI 4, kemudian ranah sosial dan sikap sosial dan spiritual. Yang kedua adalah memperoleh sikap perilaku minimal baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Di kurikulum 2013 itu tidak hanya ditujukan kepada nilai dan pengetahuan saja, nilai kepengetahuan dan keterampilan saja, tapi fokus di kurikulum 2013 itu adalah tentang sikap dan karakter dari peserta didik itu sendiri. Maka di kurikulum 2013 standar kelulusan, kriteria kelulusan dari anak kelas 12 itu adalah memperoleh nilai sikap yang baik, minimal baik. Jadi sikap pada hal ini itu juga menentukan kelulusan. Yang ketiga, menyelesaikan karya tulis ilmiah atau KTI, mungkin sudah dibahas tadi sebelumnya oleh kurikulum dan kesiswaan, bahwa KTI ini mungkin hanya dimiliki beberapa sekolah saja, tidak semua sekolah. Dan SMA Citra Nusa, karena ini adalah sebagai sebuah program wajib dan unggul, maka menyelesaikan karya tulis ilmiah merupakan kriteria kelulusan. Jadi kalau karya tulis ilmiahnya itu tidak selesai, maka akan berdampak pada pemberian surat kelulusan dan ijazah. Jadi mungkin belum bisa mendapatkan ijazah dan kelulusan kalau karya tulis ilmiahnya itu belum selesai. Yang keempat adalah lulus ujian sekolah. Bapak Ibu, informasi ini mungkin akan lebih lanjut karena kita tahun lalu ujian nasional sudah dihapuskan. Kita tidak tahu tahun ke depan itu apakah ujian sekolah masih tetap ada, ujian nasional masih tetap ada, dan diganti dengan AKM. Untuk berkaitan dengan ujian sekolah ini mungkin akan diinfokan lebih lanjutnya gitu, karena perubahannya itu kami menunggu dari keputusan dari pemerintah sendiri. Nah, mungkin saya akan fokus langsung ke karya tulis ilmiah sendiri. Tadi yang saya bilang, KTI adalah sebagai kriteria kelulusan dari SMA Citra Nusa. Artinya, anak-anak ini wajib mengerjakan karya tulis ilmiah. Nah, apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah merupakan berangkat dari sebuah esensi penelitian, yakni kegiatan untuk menyelidikkan yang dirancang untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, niatnya sekolah SMA Citra Nusa punya program unggul ini minimal anak-anak itu bisa berpikir ilmiah gitu. Artinya membuat mereka peka terhadap kondisi yang ada di sekitarnya, kemudian mereka tertarik, rasa ingin tahu mereka tertarik untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah, mereka mampu mengkomunikasikannya, dan
syukur-syukur kalau bermanfaat ketika mereka sudah menjadi mahasiswa kuliah gitu kan. Ketika membuat karya tulis ilmiah mereka tidak gagap lagi gitu karena sudah dilatih dari di SMA Citra Nusa itu sendiri. Jadi kalau untuk tujuannya yang pertama siswa peserta didik SMA Citra Nusa dapat menerapkan cara berpikir ilmiah. Yang kedua, peserta didik SMA Citra Nusa diharapkan mampu menyusun karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga, peserta didik SMA Citra Nusa dapat mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah. Baik, manfaat praktis dan teoritis. Kalau untuk kelas 10 sendiri, dia sebagai tugas akhir semester genap. Kemudian adalah syarat kelulusan bagi kelas 12. Dan untuk kelas 10 itu adalah sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi kalau kalau misalnya memang KTI-nya itu tidak selesai di kelas 10-nya, mungkin akan berdampak sama kenaikan kelas ketika dia dari kelas 10 ke kelas 11. Karena ini adalah sebuah program wajib, maka karya tulis ilmiah dalam hal ini itu menjadi sebagai syarat kenaikan kelas. Dalam hal teoritis, tentunya karya tulis ilmiah itu memperkuat ilmu pengetahuan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini untuk program dan pelaksanaannya Bapak Ibu. Kalau tahun sebelumnya karena kita ini terdampak sama COVID ya, kita juga harusnya dalam bulan September ini kita bisa dilaksanakan. Di bulan Agustus sudah ada seminar pembuatan KTI gitu kan, proposal KTI, tapi di bulan September dan Desember itu sudah pelaksanaan sebenarnya. Cuman karena pandemi ini mungkin waktunya agak bergeser, tapi yang jelas karya tulis ilmiah itu akan tetap ada. Jadi kalau untuk kelas 10 berlangsung dari bulan September sampai bulan Desember. Pembuatan karya tulis ilmiah ini kalau untuk kelas 10 itu satu kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 itu terdiri dari 2 orang, satu kelompok 2 orang. Untuk kelas 10, program pembuatannya dari bulan September sampai bulan Desember. Dan dibimbing oleh satu guru pembimbing. Nanti akan diatur siapa guru pembimbingnya selama dari awal pembuatan hingga selesai di kelas 10. Nah, pembuatan KTI di kelas 10 sendiri itu hanya berlangsung bab 1 saja. Jadi ini berlanjut Bapak Ibu. Jadi kelas 10-nya itu dia bab 1, kelas 11-nya melanjutkan bab 2 sampai bab 5. Kalau di kelas 12 sendiri ini yang berbeda. Karena kelas 12 ini mereka mengerjakan satu orang satu dan berlangsung dari bulan September sampai Januari dari bab 1 sampai bab 5. Gitu. Tapi kalau untuk kelas 10 karena masih pengenalan, mungkin babnya itu tidak utuh, jadi hanya sampai ke bab 1 saja. Itu pun bab 1 saja, kemudian ditambah sama outline dari bab 2 dan bab 3. Dan wajib mengikuti seminar pembuatan KTI, tidak harus mengikuti sidang, karena sidangnya itu biasanya hanya di kelas 11 dan kelas 12 saja, untuk kelas 10 tidak perlu. Yang jelas, judul karya tulis ilmiahnya harus baru dan bersifat orisinil, dan berkelanjutan dari kelas 10 sampai kelas 11. Dan KTI untuk kelas 10 sebagai syarat kenaikan kelas. Informasi terkait dengan KTI untuk lebih lanjut, Bapak Ibu mungkin akan diinformasikan via grup dari kelasnya masing-masing gitu kan. Mudah-mudahan sih pandemi ini cepat selesai, jadi program-program sekolah termasuk dengan program karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan mutu sekolah ini juga bisa terlaksana dengan baik di bulan yang seharusnya. Berkaitan dengan KTI itu saja mungkin saya bisa sampaikan, dan tadi standar kelulusan juga itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan mungkin bisa langsung nanti via wali kelasnya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Mia Westina yang telah memaparkan program-program mutu sekolah, diantaranya itu KTI, karya tulis ilmiah. Memang dirasa KTI ini sangat perlu sekali sebagai bekal untuk siswa-siswi kita ketika nanti mengenyam bangku perkuliahan, di mana tugas-tugas di bangku perkuliahan sangat berkaitan dengan karya tulis tersebut.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada pemaparan terkait dengan humas yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum saya memulai pemaparan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardi Rezal, SPD. Biasa dipanggil Mr. Ardi. Saya mengampu pelajaran bahasa Inggris di sekolah ini. Adapun untuk tahun ajaran baru ini, yayasan mengamanahi saya menjadi Wakasek bidang humas. Dan untuk Bapak Ibu kelas 10 IPA 2 mungkin sudah mengenal saya ya, karena kebetulan saya menggantikan sementara Ibu Linda Afrinda untuk menjadi wali kelas 10 IPA 2. Baik, untuk pemaparan terkait dengan humas, mangga Pak Hendi untuk yang ya, untuk humas ada beberapa program yang dilaksanakan. Baik. Masih melihat soal. Ya, terkait dengan humas ada beberapa program diantaranya yang dilakukan oleh humas, yaitu humas bekerja sama dengan beberapa kampus universitas baik negeri maupun swasta. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu Sister. Seperti yang dijelaskan oleh bidang kesiswaan, Sister adalah sistem informasi terpadu di mana akan menginformasikan kehadiran dan kepulangan siswa-siswi melalui fingerprint. Jadi, Bapak Ibu akan menerima laporan kehadiran siswa maupun kepulangannya setelah siswa melakukan fingerprint. Sister ini terjalin atau terbentuk atas kerjasama dengan Jibas yang berlokasi di Bandung. Berikutnya, bidang humas juga bekerja sama dengan BPBK untuk mengetahui secara dini minat dan bakat siswa-siswi. Di antaranya pemetaan minat bakat siswa-siswi, yaitu dengan menggunakan Scholastic, di mana aplikasi ini disupport oleh pemerintah untuk mengetahui kemampuan dasar, minat, dan bakat siswa-siswi tersebut. Sehingga akan sinkron dengan penjurusannya nanti untuk perkuliahan. Yang berikutnya, kami juga akan memetakan cita-cita siswa-siswi ke depannya ingin jadi apa, serta keinginan orang tua tersebut untuk anak-anak ingin jadi apa, sehingga akan ada benang merah atau titik temu. Selanjutnya akan ada bimbingan karir juga terkait penjurusan setelah diketahui minat dan bakat siswa dan diketahui keinginan orang tersebut. Tentunya kami tim Humas bersama BPBK akan membimbing karir siswa-siswi tersebut ke arah perkuliahan yang nantinya jurusannya yang sesuai dengan kemampuan dan cita-citanya. Berikutnya ada program kerjasama dan outing class yang dilaksanakan. Ada beberapa program kerjasama yang dilaksanakan, yaitu setiap tahun tim Humas melakukan kerjasama dengan kampus negeri maupun swasta dengan mengadakan kampus day di sekolah. Jadi akan ada pemaparan atau penjelasan terkait info-info masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta tersebut. Selain daripada itu juga, kami telah mengadakan kerjasama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Cibinong dan Young Health Program terkait masalah kesehatan. Beberapa tahun lalu kita mengadakan imunisasi, yaitu dengan Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut, dan Young Health Program di sini mensosialisasikan terkait tentang makanan sehat. Jadi yang Health Program di sini mensosialisasikan terkait isi piringku, di mana info-info terkait makanan sehat dan program-program lainnya terkait dengan kesehatan.
Kita juga mengadakan outing class, di mana ada 2 jenis outing class, di antaranya kunjungan kampus dan live-in. Kunjungan kampus ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, di mana bergantian. Tahun ini misalkan kegiatan live-in, tahun depannya kunjungan kampus. Adapun kampus-kampus yang dituju adalah kampus-kampus negeri yang berada di luar daerah, di antaranya di Bandung, di Jogja, ataupun di daerah lainnya. Dan kegiatan selanjutnya yaitu tentang kegiatan live-in. Kegiatan live-in ini adalah kegiatan outing class, di mana siswa-siswi akan berada di satu tempat yang masih asri, yang masih istilahnya masyarakatnya masih natural. Oke, jadi di sana siswa-siswi akan tinggal bersama orang tua di sana, istilahnya induk semangnya. Jadi akan mengikuti kegiatan-kegiatan orang tua di sana. Seperti misalkan orang tuanya berkegiatan sebagai petani atau berkebun, maka siswa-siswi tersebut akan mengikuti kegiatan tersebut. Jadi dapat merasakan atau meningkatkan empati, meningkatkan kepekaan sosial sehingga tumbuh jiwa sosial dalam diri siswa-siswi tersebut. Nah, kegiatan live-in ini dilaksanakan seharusnya tahun lalu, namun karena pandemi jadi tertunda. Untuk tahun ini, untuk kelas 10 kemungkinan akan ditunda dulu, akan dipending karena kegiatan live-in akan dilaksanakan untuk kelas 11-12 yang kemarin tertunda. Setiap tahun akan ada outing class yang berbeda, yaitu kunjungan kampus. Pertama, yang manfaatnya dapat membuka wawasan siswa-siswi terkait kampus tersebut. Yang kedua yaitu live-in, untuk menumbuhkan jiwa sosial dan kepekaan sosial siswa-siswi tersebut. Nah, berikutnya, ini adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui jalur masuk perguruan tinggi negeri ini ada beberapa jalur, yaitu melalui SNMPTN yang kapasitasnya ada 30%, jalur SBMPTN sama kapasitasnya juga 30%, dan seleksi mandiri PTN 30%. Nah, untuk jalur rapot SNMPTN memang setiap tahun aturannya berubah-ubah. 2 tahun lalu untuk sekolah yang terakreditasi A adalah 50% dari jumlah siswa yang bisa mengikuti tes melalui rapot. Dan tahun ini, tahun kemarin, itu berubah lagi menjadi kapasitasnya 40% dari jumlah siswa IPA, IPS yang bisa mengikuti jalur masuk perguruan tinggi negeri lewat rapot tersebut. Jadi yang akan mengikuti jalur tes lewat rapot biasanya adalah anak-anak yang memang memiliki nilai-nilai yang stabil atau nilai yang baik. Oleh karena itu, dari kelas 10 ini mohon jika memang udah punya planning atau rencana untuk masuk perguruan tinggi negeri, diperhatikan nilainya, digiatkan belajarnya sehingga nilainya stabil dan bisa disalurkan melalui masuk PTN lewat jalur rapot tersebut. Karena kapasitasnya biasanya hanya peringkat ranking 1 sampai 10 aja yang kita prioritaskan, karena ini terkait dengan nilai juga. Dan tes-tes lainnya yang bisa diikuti SBMPTN dan seleksi mandiri. Itu yang dapat disampaikan oleh kami tim Humas. Selanjutnya mungkin tadi ada titipan, ada beberapa pertanyaan, apakah ada buku yang harus kita beli. Insya Allah nanti Bapak Ibu untuk buku pelajaran, karena untuk kegiatan mata pelajaran peminatan memang tidak disediakan oleh pemerintah, maka insya Allah akan kami sediakan, akan sekolah sediakan. Info selengkapnya terkait buku tersebut akan diinfokan oleh wali kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menuju pada sesi tanya jawab. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa melalui chat ya. Bisa melalui chat terlebih dahulu, nanti akan kita tampilkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan
sesi tanya jawab. Maka Bapak Ibu yang mau bertanya untuk ngechat di grup, misalnya di chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Untuk KTI untuk kelas 10 minimal 7 lembar ya Bapak Ibu, hanya terbatas untuk bab 1 saja. Selanjutnya. Untuk buku jurusan belum dibagikan, nanti akan diinfokan selanjutnya Pak, karena kita harus membeli dulu dari penerbitnya ya. Untuk pembayaran, untuk buku paket yang belum dapat, untuk buku paket yang belum dapat Bapak Ibu, nanti kami sedang memesan untuk buku paket yang belum dapat, karena untuk tahun ini kebetulan kelas IPA-nya bertambah ya, menjadi 3 kelas, karena tahun sebelumnya kelas IPA-nya hanya 2 kelas. Nanti akan dipesankan, setelah itu akan diinfokan kembali. Untuk pembayaran uang sekolah bisa melalui transfer Bapak Ibu, untuk pembayaran SPP dan sebagainya nanti diinfokan, atau rekeningnya nanti akan diinfokan oleh wali kelas. Baik, apakah ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu? Ya, untuk pembayaran ya bisa melalui transfer. Atau mau langsung lebih bagus. Untuk eskul tambahan, baik, untuk eskul tambahan apakah boleh ikut di luar? Silahkan Pak, dipersilakan untuk ikut di luar. Hanya eskul yang wajib di sini adalah eskul pramuka. Kalau untuk eskul pramuka emang ada peraturan dari pemerintah, jadi wajib untuk diikuti oleh semua siswa. Jika ada eskul tambahan bisa ikut di luar, dan nanti untuk penilaian di rapot bisa meminta surat keterangan dari kegiatan tersebut dan akan dimasukkan ke dalam rapot untuk penilaiannya. Apakah ada bimbingan khusus untuk penulisan KTI? Iya, tentunya untuk bimbingannya ada, setiap siswa akan ada pembimbing, dan untuk kelas 10 akan ada kelompok, jadi siswa tidak sendiri, akan berdua biasanya untuk pembuatan KTI. Buku paket selain BOS ada yang dibeli lagi nggak? Oke, untuk buku paket nanti akan ada beberapa yang dibeli. Jadi selain yang dari BOS akan ada buku paket yang kita beli. Untuk jumlah dan totalnya nanti akan diinfokan lebih detail melalui grup wali kelas. Untuk eskul di sekolah yang disediakan sekolah tidak ada biaya tambahan. Tidak ada biaya tambahan karena sudah ada biaya dari awal, yaitu biaya kesiswaan. Oke, jadi tidak ada biaya tambahan untuk eskul tersebut, kecuali mungkin eskul tersebut akan membeli baju untuk masing-masing untuk tanding. Nah, itu dibebankan kepada siswa karena baju tersebut pun biasanya digunakan oleh siswa tersebut. Untuk buku jurusan nanti insya Allah akan dibeli, ya, akan dibeli. Ya baik Pak, nanti akan di-share ini ya PDF-nya. Untuk penentuan kelompok KTI yaitu ditentukan oleh tim KTI, oleh guru. Nah, jadi siswa tidak bisa memilih, nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kelasnya biasanya. Baik, mungkin apakah masih ada pertanyaan? Dirasa cukup jelas ya Bapak Ibu. Untuk info-info lain nanti akan disambungkan atau diperjelas lagi oleh wali kelas, akan disampaikannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada rapat pertemuan orang tua kelas 10. Dan kami ucapkan selamat bergabung dan selamat datang Bapak Ibu di keluarga besar SMA Citra Nusa.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan rapat ini. Semoga silaturahmi ini bisa terjalin secara terus-menerus. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Nanti dia keluarin dari otomatis keluarin. Apa sudah boleh live?